Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan apa? Dengan dua buah, yang pertama tin dan zaitun, yang kedua bersumpah dengan dua tempat, Tur, maksudnya bukit Tur di mana Musa mendapatkan Taurat, wa hadzal baladil amin, dan juga dengan Mekah. Apa kaitannya dua tempat dengan dua buah itu? Bukit Tur adalah bukit yang sangat suci, makanya Allah katakan muqaddasi tuah, bukit yang disucikan. Dan Mekah juga negeri yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu apa kaitannya dengan tin dan zaitun? Tin dan zaitun itu maksudnya diarahkan ke Palestina, karena di Palestina inilah banyak tumbuh tin dan zaitun, maksudnya Masjidil Aqsa. Jadi Allah bersumpah dengan tempat-tempat suci. Aqsa tempat suci, Bukit Tur tempat suci, Mekah juga tempat suci. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala bicara soal kondisi dua manusia. Manusia yang pertama fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan, dan manusia yang kedua aradatnahu fi asfala safilin, manusia yang direndahkan serendah-rendahnya, bahkan boleh juga lebih rendah dibandingkan binatang. Dari sini menunjukkan bahwa kebersihan hati itu bisa mengangkat derajat manusia, dan kekotoran hati itu bisa merendahkannya. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hati, dan sungguh rugi dan tidak beruntung orang-orang yang mengotorinya. Di akhir zaman hati kita akan diuji dengan berbagai macam fitnah. Kalau hati kita mudah mendapatkan fitnah, maka Allah letakkan titik hitam dalam hati kita. Ketika semakin banyak titik hitam itu, maka hati akan susah dapat hidayah. Makanya Rasul mengibaratkan kalkuzi muzahiyah, seperti cangkir yang terbalik. Anda tahu cangkir? Inilah cangkir. Ini cangkir. Kalau dibalik, maka tidak akan ada lubang di belakangnya. Walaupun kita isi air cangkir yang terbalik itu, air tidak akan pernah masuk ke dalam cangkir itu. Begitulah hati yang hitam, dimasuki hidayah dia tidak akan masuk. Dia tidak mengenal yang ma'ruf, mereka justru malah kenal dengan yang mungkar. Setiap yang disuruh oleh hawa nafsunya dia terima. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia akan diuji dengan berbagai macam fitnah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan sumber fitnah itu dua, syahwat dan syubhat. Dan itu berasal dari 4 perkara: iblis, dunia, pemikiran sesat, dan hawa nafsu. Inilah yang kita akan bahas. 10 fitnah ini bersumber dari 4 perkara, yang dikerucutkan lagi bersumber dari 2 perkara, syubhat dan syahwat. Yang pertama, fitnatul mal, fitnah harta. Mengumpulkan harta ikhwan tidak tercela. Tidak, Al-Quran dan Sunnah tidak mencela orang mengumpulkan harta. Karena manusia itu memang difitrahkan cinta dengan harta. Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu cinta kepada harta luar biasa. Artinya setiap manusia difitrahkan cinta harta. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabbu an yakuna lahu wadiyani walan yamla'u fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab."
kalaulah anak Adam ini meminta satu lembah emas dan Allah berikan, pasti dia berkehendak untuk mendapatkan lembah-lembah emas yang lain. Itulah fitrah manusia. Ada orang yang berkeinginan, saya kalau sudah punya rumah, punya kendaraan, punya ini, punya itu, sudahlah, saya akan tenang-tenang, saya akan menikmati. Rupanya tidak juga. Setelah keinginannya tercapai, rupanya makin gila lagi keinginannya. Begitulah harta, ikhwatu fiddin, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi fitnah. Fitnah bagi pemiliknya. Dari segi mana fitnahnya harta itu? Begini ikhwan, kenapa harta menjadi fitnah itu? Kalau orang terus mencari harta, keinginannya tercapai, rumah sudah kebeli, kendaraan sudah kebeli, dia pun mampu membuat usaha, hartanya banyak. Terkadang manusia takut kalau seandainya kekayaannya hilang. Ketika ada kekhawatiran hilang hartanya, inilah kemudian dia berubah menjadi jahat.